Oke, halo semuanya. Jadi ini video part kedua pembahasan UTBK 2021. Udah lama banget, tapi baru sempat sekarang karena kemarin situasinya kurang kondusif. Jadi aku minta maaf juga sih karena udah lama ya. Tapi soalnya dikit lagi, jadi bakal dikelarin hari ini semuanya. Oke, sip. Mohon maaf nih suaranya agak berisik. Oke, soal pertama di part kedua tentang laju reaksi. Di sini kamu udah dikasih nih tabel-tabelnya, isinya ada konsentrasi si reaktannya, C33CBr sama konsentrasi OH- dan lajunya. Nah, yang ditanya adalah hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi sama aja ya. Gampang kan ini? Ini mah gampang banget sih. Kamu tinggal nyari ordenya aja gitu, orde masing-masing. Caranya gimana? Misalkan si C33CBr-nya ini aku misalkan X, terus OH-nya aku misalkan Y. Misal, aku pengen cari orde yang X dulu nih. Kamu cari pasangannya yaitu Y yang bisa dicoret. Jadi, misal aku pilih yang ini, percobaan 1 dan 2. Kenapa pilih yang ini? Karena ini ada 0,1 dan 0,1 yang bisa dicoret. Oke, jadi kalau ditulis tuh kayak gini. Jadi kan ini ya, 0,1 bagi 0,2 pangkat X, si kuningnya ini OH- 0,1 per 0,1 pangkat Y, sama dengan lajunya 0,02 per 0,04. Nah, ini kan bisa dicoret gitu. Tersisa ini, sambil disederhanain ya, jadi 1 per 2 pangkat X sama dengan 2 per 4. 2 per 4 itu kan 1 per 2 ya, jadi X sama dengan 1. Oke. Kenapa X-nya 1? Karena ya bisa kan ditulis kayak gini, 1 per 2 pangkat 1. Ininya coret, X sama dengan 1. Nah, kemudian cari untuk orde yang Y. Sama juga kamu cari yang bisa dicoret nih, si X-nya gitu. Jadi kita cari pasangannya yang bisa dicoret. Misal aku ambil percobaan nomor, berapa ya ini? Oh, yang ini nih. Nomor 4 dan 5 ya, ini nih. Jadi kalau ditulis ulang kan jadi kayak gini nih. 0,1 per 0,1 pangkat X sama dikali 0,2 per 0,3 pangkat Y sama dengan lajunya. Nah, ini bisa dicoret, tersisa ini. Bener nggak? Nah, sekarang ini gimana nih? Bingung nggak kalau kayak gini? Nah, kamu inget kan kalau di matematika, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0, itu hasilnya 1 gitu. Jadi, Y-nya sama dengan 0. Jadi 2 per 3 pangkat 0 itu 1. 1 pangkat 0 sama dengan 1. Sejuta pangkat 0 sama dengan 1. Gitu. Jadi, Y-nya itu sama dengan 0. Maka persamaan lajunya tinggal kamu tulis. R atau ada juga yang bilangnya V gitu ya untuk laju sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi reaktan pangkat ordenya. Jadi si ini X tadi pangkat 1 yang udah kita dapat sama si OH- ini pangkat 0. Nah, biasa kalau di persamaan laju, pangkat 0 itu nggak ditulis gitu ya. Jadi, sisanya ini doang. Yang mana jawabannya itu yang B. Oke, ini opsi C dan D-nya nggak ada, tapi ya udah lah ya, udah ada juga jawabannya di B. Oke, lanjut. Pelarutan padatan MX2 terjadi sesuai kesetimbangan berikut. Nah, ini udah ada reaksinya dan sudah setara ya kalau dilihat. Terus, jika penguapan 100 ml larutan jenuh MX2 menghasilkan 1 milimol padatan MX2, nilai KSP dari senyawa tersebut itu berapa? Oke, jadi yang ditanya tuh KSP. Berarti kan nggak jauh-jauh dari yang namanya kelarutan gitu. Ini babnya namanya kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di mana kelarutan itu simbolnya S, solubility gitu kelarutan, itu sama aja dengan molaritas yang udah kamu sering denger di asam basa. Di mana rumusnya juga sama, yaitu mol dibagi volume. Dan mol dan volume itu udah ada nih dari yang diketahui, ya nggak? Ya udah tinggal dimasukin aja deh. Jadi S sama dengan molnya 1 milimol dibagi 100 mili sama dengan 0,01 molar atau 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, emang boleh Kak kalau pakai milimol terus ini dipakai mili? Boleh-boleh aja gitu. Jadi kalau mili pasangannya mili. Kalau misalnya kamu rubah ke dalam mol dan liter pun jawabannya juga bakal tetap sama aja. Oke? Kayak gini. Oke, kemudian KSP itu apa sih? KSP itu adalah hasil kali kelarutan. Caranya gimana? Sama kayak kamu bikin kesetimbangan, rumus K, kesetimbangan gitu ya. Jadi hasil kali produknya pangkat koefisien gitu kan, ini M2 plus konsentrasinya dikali 2X min pangkat koefisiennya 2 gitu. Dibagi sama ini MX2 harusnya kan, tapi karena MX2 ini solid, dimana tidak dihitung dalam kesetimbangan, jadi ya sampai sini aja. Kemudian, kamu misalkan si konsentrasi-konsentrasi ini itu S. Jadi kayak gini,
S dikali 2S kuadrat. Nah, berarti kan 4S mangkat 3 ya. Udah dia tinggal kamu masukin nilai S yang udah dicari tadi, sih 10 pangkat min 2. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3. Nah, ingat kalau di matematika, kalau pangkat itu kan dikali gitu ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya yang D. Gampang banget. Oke, lanjut. Ini tentang buffer ya, yang udah dibilang suatu larutan buffer asam mengandung 3 mol HA. HA di sini adalah asam lemah dengan tetapan ionisasinya Ka dan 1 mol NaA, garamnya gitu. Dan jika ke dalam larutan ini ditambahkan lagi 1 mol NaOH, maka pH larutan yang terbentuk itu berapa? Kalau kamu lihat di sini, opsinya itu agak nggak biasa ya, karena di sini bukan berupa angka gitu. Biasanya kalau ditanya pH itu berapa? pH-nya 5, 4 gitu. Tapi di sini masih dalam bentuk bersamaan. Dan nilai Ka-nya itu nggak diketahui, tapi masih ditulis dalam bentuk pKa seperti ini. Nah, ini coba kita kerjain ya. Jadi buffer asam itu apa? Buffer asam itu terbentuk dari asam lemah dan garamnya gitu. Jadi Ha plus NaA jadilah suatu sistem buffer asam. Nah, kemudian di soal ini buffer asam ini diganggu gitu dengan ditambahkan basa kuat NaOH. Nah, secara logika aja nih, kira-kira si NaOH-nya ini bakal bereaksi dengan siapa? Apakah dengan si asam Ha atau dengan garamnya? Tentu dengan yang asam dong, jadi reaksinya asam basa gitu kan. Ha ditambah NaOH menghasilkan NaA ditambah H2O. Jadi gini reaksinya. Kamu lihat di sini si garamnya itu terbentuk kembali gitu. Kemudian ngapain nih? Kita bikin bagan mula-mula reaksi sisa. Masukin angka-angka yang kita tahu. Tadi kita punya kita punya 3 mol Ha, punya 1 mol NaA sama 1 mol NaOH gitu kan. Nih. Kemudian udah deh kamu tentuin siapa yang habis bereaksi. Kayaknya soal sebelumnya udah aku jelasin ya. Jadi mol mula-mula dibagi koefisiennya di sini 3 dibagi 1 3, 1 dibagi 1 itu 1 gitu. Karena 1 lebih kecil maka si NaOH yang habis bereaksi. Gitu. Jadi di akhir dia coret gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ini kan penentunya tadi ya, si reaktan pembatas. Karena koefisien semuanya 1 nih, reaksi ini semuanya sama, maka di bagian reaksi ini semuanya 1 gitu. Bedanya kalau dia produk dia positif, maksudnya dia bertambah, kalau dia reaktan dia berkurang. Maka di akhir kamu punya apa? 3 dikurang 1 itu 2 mol Ha, sama produknya yang terbentuk, garamnya 1 ditambah 1, 2 mol NaA. Ini aja yang penting sebenarnya, si H2O-nya nggak penting-penting banget gitu ya. Nah, jadi rumus buffer asam apa? Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugatnya. Gitu kan? Basa konjugatnya di sini maksudnya si garamnya tadi. Gitu. Kenapa dibilang basa konjugat? Karena NaA ini kan terdiri dari ion Na plus dan A minus gitu. Nah, ini basa konjugatnya. Asamnya si Ha. Gitu. Udah, masukin deh. Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali 2 mol dibagi 2 mol. Coret kan, habis kan, 2 mol dibagi 2 mol itu kan 1. Maka tersisa konsentrasi H plus sama dengan Ka. Ketika kamu mau cari nilai pH gimana rumusnya? Kan min log konsentrasi H plus gitu. Jadi kedua ruas nih kamu kaliin dengan minus log. Jadi minus log konsentrasi H plus sama dengan minus log Ka. Ini jadinya pH, si H plusnya, terus si Ka-nya jadi pKa. Gitu. Jadi jawabannya pH sama dengan pKa. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Ini soal tentang elektrolisis. Sebenarnya ini soalnya basic sih. Maksudnya kamu udah sering kerjain gitu di latihan-latihan SMA. Cuman kalau nggak teliti, bakal pusing juga sih kayaknya ya. Jadi di sini elektrolisis larutan yang mengandung ion WO42- selama 965 detik menghasilkan 0,005 mol logam wolfram. Jadi W itu wolfram gitu ya. Kemudian beras lagi, besarnya arus yang digunakan dalam elektrolisis ini itu berapa gitu ya. Kamu lihat di sini opsinya semua dalam ampere, berarti kan yang ditanya itu I-nya gitu kan. I. Nah, terus yang diketahui di sini kamu punya T, waktunya, terus punya mol gitu di sini mol. Nah, rumus untuk nyelesain soal kayak gini tuh gimana sih? Ini aku tampilin ada 3 sebenarnya, cuman dikembang-kembangin gitu ya dari ini ke sini, terus ini diperbesar lagi, dijabarin lagi jadi kayak gini. Di sini W adalah massa endapan logam di katoda gitu. Terus di sini ada E itu adalah ini berat ekivalen. Itu adalah AR per muatan kationnya.
atau AR per bilog sama aja. Oke. Aku biasa bilang W ini M sih ya, masa gitu. Ini aku tulis ulang aja, rumusnya jadi kayak gini. M sama dengan AR per bilog dikali I dikali T per 96500. Nah, yang ditanya tuh si I-nya kan, si arusnya gitu. Nah, di sini kamu punya T ada di soal. Terus ini gimana? AR bilogsnya nggak ada. Si bilogs yang itu bisa dicari. Gimana caranya? Ya kayak kamu nyari bilogs suatu unsur gitu ya. Bilogs W pada WO42 min, itu kan berarti di sini ada 1 atom W, terus ada 4 atom O, itu muatan totalnya sama dengan 2. Nah, terus O itu kita tahu dia selalu minus 2 gitu dalam redox. Jadi atom W tambah 4 dikali minus 2 sama dengan minus 2, maka atom W sama dengan plus 6. Oke, sorry, berisik. Dapat nih bilogs si plus 6-nya. Nah, kemudian AR-nya gimana? Kita kan nggak tahu nih AR W berapa. Nah, di sini yang harus teliti gitu. Di sini yang diketahui itu mol. Di mana mol itu kan sama aja dengan N sama dengan massa dibagi AR gitu kan ya. Jadi rumus ini kamu modif gitu. Si AR-nya kamu pindahin ke bawah, ke kiri, terus dibagi. Jadi kayak gini. M per AR sama dengan 1 per bilogs dikali I kali T per 96500. Ini sama aja kan? Jadi 0,005 sama dengan 1 per 6 yang udah dicari tadi, dikali I dikali 965 per 96500. Jadi nggak usah pakai kalkulator ya. Ya karena kan UTBK juga nggak boleh pakai kalkulator gitu. Ini kan bisa dicoret, coret. Jadi bawahnya 100 gitu kan ya. 100 dikali 0,005 berapa? 0,5 gitu kan. Kemudian 0,5 dikali 6, 3. Gitu ya. Jadi, udah aku tulis nih sini. Nah, 3. Jadi jawabannya yang E. Oke, sampailah kita di soal yang terakhir nih. Nih, soalnya pada ion SCN-, orbital hibridin digunakan untuk berikatan oleh atom N itu apa? Intinya dia nanya hibridisasi dari atom N ini apa sih gitu. Nah, aku punya trik nih, cara jawab soal hibridisasi. Jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Jadi, ketika kamu ketemu satu ikatan tunggal, itu kamu kasih 1 poin. Oke? Ketemu satu ikatan rangkap 2, itu 1 poin. Satu ikatan rangkap 3, itu 1 poin. Satu lagi, 1 PEB atau pasangan elektron bebas, gitu, itu 1 poin. Nah, kalau kamu ketemu totalnya itu 2 poin, maka hibridisasinya itu SP. Kalau dia 3 poin itu SP2, kalau 4 poin itu SP3. Nah, ini juga nggak perlu dihafal ya. Karena kalau ketemu 2 poin, ya kamu ingatnya dia 2 huruf gitu, S dan P. Kalau dia 3 poin, ya 3 huruf gitu, S, P, dan P. Gitu kan, SP2. Dan seterusnya, kayak gitu. Nah, sekarang untuk soal kita, SCN-, ini strukturnya, boleh kan digambar struktur Lewis-nya itu jadi kayak gini. Ya nggak? Nah, di sini pentingnya kamu hafal golongan A, karena supaya tahu si N ini punya berapa elektron valensi gitu ya. Dia kan golongan 5A, jadi dia punya 5 titik. Di sini aku gambarnya silang, 5 silang gitu kan. Nah, sekarang hitung deh poin si N itu ada berapa. Oke, dia punya 1 ikatan rangkap 3, maka dia punya 1 poin. Sama ini, pasangan elektron bebas yang tidak digambar di soal. Itu juga 1 poin. Jadi 1 tambah 1, 2. Maka hibridisasinya SP. Kan? Jawabannya yang A. Gampang kan? Nah, kayak gitu. Oke? Oke, selesai soalnya. Terima kasih semua yang sudah nonton. Nggak tahu bakal ada video lagi atau enggak. Bye-bye, see you. Oh ya, kalian boleh follow aku di social media. Boleh DM kalau mau tanya. Kalau aku buka sih ya.